Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dijelaskan tentang asistensi acara keempat, yaitu mengenai sifat koligatif larutan pada tekanan osmosis. Sebelumnya, kita akan mengetahui mengenai agenda acara 4 ini, yaitu pada pertemuan ke-12, tanggal 17 dan 18 November, itu kalian akan melakukan pretest dan asistensi acara 4. Pada pertemuan ke-13, tanggal 24 dan 25 November, kalian akan melaksanakan praktikum dan pengumpulan laporan sementara yang nantinya akan diunggah ke Elita. Pada pertemuan ke-14, pada tanggal 1 dan 2 Desember, yaitu kalian melakukan presentasi hasil praktikum serta post-test acara keempat. Dan pada pertemuan ke-15, kalian akan mengumpulkan laporan praktikum acara 4 dan pelaksanaan UAS, yaitu pada tanggal 8 dan 9 Desember. Lalu tujuan praktikum yang akan kalian lakukan, itu yang pertama adalah mampu memahami proses terjadinya peristiwa osmosis. Yang kedua, mampu menganalisis perubahan tekanan osmosis setelah terjadi perubahan. Lalu dari tujuan praktikum yang akan kalian lakukan, yang pertama adalah mampu memahami proses terjadinya peristiwa osmosis. Yang kedua, mampu menganalisis perubahan tekanan osmosis setelah terjadinya peristiwa osmosis. Sebelum itu, apa sih sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, namun tidak tergantung pada jenis pelarutnya. Terdapat 4 sifat koligatif larutan yang berubah secara perbandingan lurus dengan banyaknya partikel zat yang terlarut, yaitu ada jenis yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh atau delta P, lalu ada peningkatan titik didih atau delta TB, ada penurunan titik beku atau delta TF, dan tekanan osmotik atau P. Lalu apa sih yang dimaksud dengan osmosis itu? Osmosis merupakan peristiwa mengalirnya molekul-molekul zat pelarut dari larutan yang encer atau konsentrasi rendah ke yang lebih pekat atau konsentrasi yang tinggi melalui selaput semi-permeable. Jadi pada praktikum kali ini, praktikan atau kalian itu akan menyelidiki salah satu sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmosis. Lalu alat dan bahan apa saja yang perlu kalian persiapkan? Pada alat, yang pertama kalian harus menyiapkan 5 buah gelas mineral bening. Yang kedua, ada 1 buah tali rafia. Yang ketiga, ada sendok sebanyak 3 buah. Ada pisau sebanyak 1 buah. Ada talenan sebanyak 1 buah. Baskom sebanyak 1 buah. Lalu ada spidol permanen sebanyak 1 buah. Dan penggaris sebanyak 1 buah. Pada bahan, kalian perlu mempersiapkan belimbing wuluh sebanyak 2 buah dengan potongan dan ukuran yang sama ya. Diusahakan setiap kelompok memiliki ukuran dan panjang yang sama. Setelah itu ada telur rebus. Kalian memerlukan 2 buah telur rebus. Dan ada minyak goreng sebanyak 1 buah saja atau saset karena cukup, di mana minyak goreng di sini fungsinya ialah dia akan ditambahkan pada saat kalian merebus telur. Lalu ada garam sebanyak 3 sendok dan air sebanyak 4 gelas. Selanjutnya pada bagian langkah kerja, kalian perlu menyiapkan 4 gelas mineral bening, lalu menandai garis mineral tersebut sepanjang 7 cm dari dasar gelas, yaitu dengan menggunakan spidol permanen tadi, dan memberi label pada setiap gelas. Seperti gambaran tersebut, yang pertama ada gelas 1, yaitu nantinya akan berisi air garam pekat dan belimbing atau belimbing wuluh. Pada gelas kedua, nantinya akan diisi oleh air garam pekat dengan telur. Pada gelas ketiga akan diisi dengan air dan belimbing. Pada gelas keempat nantinya akan diisi oleh air dan telur saja.
Langkah selanjutnya, lalu menuangkan air ke dalam setiap gelas sampai batas tanda tersebut, yaitu sampai atau setinggi 7 cm tadi ya airnya. Lalu menambahkan garam sebanyak 3 sendok pada gelas 1 dan gelas 2. Seperti pada gambar tersebut, pada gelas 1 yang nanti akan diberi label air garam pekat dengan belimbing dan ditambahkan dengan 3 sendok garam. Begitu pula dengan gelas kedua, yaitu air garam pekat dengan telur. Seperti pada gambar tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan 2 potongan belimbing wuluh dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kurang lebih sebisa mungkin kalian usahakan ukurannya 6 x 3 cm atau panjangnya 6 cm dan lebarnya 3 cm. Setelah terpotong, yaitu mengukur panjang awal buah, tinggi permukaan cairan pada gelas, dan tekstur buah. Next. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan telur rebus yang telah dikupas cangkangnya. Nah, pada saat pengupasan telur rebus dari cangkang ini, kalian harus menyisakan kulit tipis pada telur tersebut. Jadi, terlihat penampangnya itu tidak terlihat licin ya, tapi sedikit blur itu. Karena pada kulit tipis tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai selaput atau membran semi permeable pada percobaan osmosis. Langkah selanjutnya adalah mengukur panjang awal telur dalam bentuk senti dan tinggi permukaan cairan pada gelas. Di mana pada saat kalian mengukur panjang telur dengan bantuan tali rafia yang dijulurkan dari bawah hingga ujung tertinggi telur. Nah, setelah tali rafia yang kalian julurkan tersebut, maka dibentangkan atau tali rafia diluruskan dan diukur menggunakan bantuan penggaris. Begitu pula saat kalian mengukur tinggi pada permukaan gelas dengan bantuan penggaris. Selanjutnya, kalian mengamati perubahan yang terjadi setiap hari selama 3 hari. Kondisi yang diamati itu meliputi perubahan panjang buah, belimbing maupun pada telur, perubahan volume larutan perendam baik pada buah maupun telur, dan tekstur buah. Pada telur tidak usah. Selanjutnya adalah kalian harus mengisi tabel data pengamatan. Selanjutnya pada format data pengamatan sesuai dengan modul di mana data pengamatan sifat koligatif larutan yaitu tekanan osmosis ada beberapa hari ke depan yaitu selama 3 hari ya. Ada hari ke-0, ke-1, 2, dan 3. Ada aspek pengamatan, larutan, tumbuhan hewan itu maksudnya tumbuhan belimbing wuluh, sedangkan pada hewan yaitu pada telur rebus. Nah, hari ke-0 dan ke-1 ini perlu kalian cermati bahwa pada hari ke-0 dan hari ke-1 itu berbeda. Jika hari ke-0 itu merupakan hari di mana kalian itu melaksanakan praktikum. Sedangkan pada hari ke-1 yaitu 1 hari kemudian setelah kalian melakukan praktikum. Berarti misal hari ke-0 kalian melakukan praktikum hari Senin. Berarti hari pertamanya atau hari ke-1 kalian melakukan hari ke-1 atau hari Selasa. Nah, yang dimaksud misal pada hari ke-0 panjang awal pada belimbing wuluh saat direndam pada air garam sepanjang 6 cm. Sedangkan pada hari ketiga kalian telah mengamati bahwa panjang belimbing wuluh menjadi 3 cm. Jadi, pada tabel perubahan awal hingga akhir yang berupa panjang buah itu dicari selisihnya, yaitu dari panjang awal dikurangi panjang akhir. Berarti dari panjang awal tadi 6 cm dikurangi pada hari ketiga panjang akhir 3 cm menjadi 3 cm. Begitu pula dengan tinggi permukaan cairan pada gelas atau volumenya. Tinggi volume yaitu dapat dari hari awal 8 cm dan hari ketiga itu
6 cm, jadi selisihnya 2 cm. Nah, pada blok ungu tersebut atau yang digelapkan tersebut, kalian tidak perlu mengisi tekstur pada telur rebus tersebut. Ada informasi tambahan, yaitu dalam membuat laporan sementara, setiap individu diwajibkan untuk mengupload di Elita. Lalu presentasi itu berupa PPT menggunakan data kelompok. Dan laporan resminya atau laporan akhir praktikum berisi gabungan data antar anggota kelompok kalian. Ada catatan tambahan bahwa praktikum yang kalian lakukan nantinya itu boleh dilakukan sebelum jadwal agenda pelaksanaan kegiatan. Baik, tetap semangat ya semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.